Kalau Anda disuruh milih antara dua saham, biasanya ya, metrik apa sih yang pertama kali Anda lirik? Kalau jawabannya PER atau Price to Earnings Ratio, wah mungkin Anda perlu mikir ulang deh. Yuk kita bedah kenapa? Nah, ini dia nih masalah utamanya. Kita tuh sering banget kejebak ngebandingin dua hal yang sebenarnya beda banget, cuma karena labelnya sama-sama saham. Membandingkan saham tanpa punya konteks itu ya persis kayak ngebandingin apel sama motor. Iya sih, dua-duanya bisa dibilang aset. Tapi cara menilainya jelas beda total. Mari kita dalami kesalahan ini. Oke, sekarang mari kita bahas jebakan yang paling umum. Terlalu percaya sama satu angka ajaib. Banyak banget yang mikir kalau PIA itu jawaban dari segalanya. Padahal ya, cuma berpegang pada satu metrik ini aja bisa sangat-sangat menyesatkan. Disinilah cara pikir kita harus diubah. Kebanyakan orang seringnya menyimpulkan, oh, PIR-nya rendah berarti sahamnya murah. Tapi seorang investor yang kritis bakal gali lebih dalam. Dia akan bertanya, ini beneran murah atau jangan-jangan cuma jebakan nilai karena ada masalah fundamental yang tersembunyi di dalam perusahaannya. Jadi, sebelum kita sentuh angka apapun, ada satu aturan emas yang nggak bisa ditawar. Kita harus pastikan perbandingan yang kita buat itu valid, masuk akal. Intinya gini deh, membandingkan metrik bank sama perusahaan teknologi itu ya sama sekali nggak ada gunanya. Cara mereka menghasilkan uang beda, struktur biayanya beda, prospek pertumbuhannya juga beda. Jadi tolong pastikan Anda membandingkan apel dengan apel. Oke, anggaplah kita sudah membandingkan perusahaan yang sejenis. Langkah selanjutnya adalah menyelam lebih dalam. Kita akan pakai sebuah kerangka kerja sederhana buat menilai kualitas bisnis secara objektif, jauh melampaui angka-angka yang cuma kelihatan di permukaan. Ini adalah 3 pilar buat ngecek kesehatan sebuah perusahaan. Ingat ya, ini bukan cuma soal angka, tapi tentang memahami cerita di balik angka-angka tersebut. Yuk, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama, kita harus jadi skeptis sama yang namanya laba. Coba tanyakan, pertumbuhan ini datangnya dari mana? Apakah dari operasional bisnis inti yang sehat dan bisa terus berlanjut? Atau jangan-jangan cuma dari keuntungan sesaat, kayak jual aset atau trik akuntansi? Pertumbuhan yang berkualitas itu selalu datang dari inti bisnisnya. Titik. Selanjutnya, langkah kedua kita fokus ke duit beneran, uang tunai. Gini, laba itu bisa dipercantik, tapi arus kas, nah itu lebih susah dibohongin. Apakah perusahaan ini secara konsisten menghasilkan kas positif dari operasinya? Terus gimana struktur utangnya? Utang yang kegedean tanpa diimbangi arus kas yang kuat itu bendera merah loh. Dan di langkah ketiga, kita ukur efisiensinya. Salah satunya pakai metrik Return on Equity atau ROE. Gampangnya gini, ROE itu ngukur seberapa jago sih manajemen pakai duit dari kita para investor buat ngasilin untung. ROE yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun itu sering jadi ciri perusahaan yang berkualitas. Nah, setelah kita paham betul kualitas bisnisnya, baru deh kita boleh ngomongin soal harga atau valuasi. Harga sebuah saham itu nggak ada artinya sama sekali, tanpa kita paham konteks kualitas bisnis dan risikonya ya. Ini pertanyaan yang mungkin jarang ditanyakan, tapi krusial banget ya. Sebelum kita berkhayal soal potensi untungnya, paksa dulu diri kita buat bertanya, apa skenario terburuk yang paling realistis buat bisnis ini? Dengan memahami potensi penurunannya, kita melatih otak kita untuk berpikir rasional bukan cuma ke bawah optimisme buta. Dan ya, kita juga harus jujur sama diri sendiri. Otak kita ini penuh dengan jebakan psikologis atau bias. Kita gampang banget jatuh cinta sama saham yang lagi populer, atau malah sibuk cari-cari alasan buat membenarkan pilihan kita. Sadar akan adanya jebakan-jebakan ini adalah langkah pertama menuju keputusan yang lebih objektif. Jadi, apa sih pelajaran utamanya dari semua ini? Semua analisis yang kita bahas tadi itu muaranya cuma satu, perubahan cara kita berpikir. Dan inilah kesimpulannya. Investasi yang cerdas itu bukan lomba lari cari barang termurah. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proses untuk memahami bisnis yang berkualitas, membelinya di harga yang masuk akal, sambil benar-benar paham risiko apa yang kita ambil. Kualitas dulu, baru harga. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu tantangan kecil. Setelah ini, pertanyaan apa yang akan Anda ajukan pertama kali tentang sebuah bisnis, bahkan sebelum Anda melirik harganya? Jawaban Anda atas pertanyaan itu, nah, itulah yang akan menentukan kualitas Anda sebagai seorang investor ke depannya.